Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Denny Octavia. Saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan NIM saya 7012115. Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Permisi, saya akan meminimize terlebih dahulu software recording saya. Oke, baiklah, di sini saya akan mempraktekkan hasil pertemuan 1 dan pertemuan 2 mata kuliah pemrograman web. Alangkah baiknya sebelum kalian mengikuti tutorial dari video ini, periksa bahwa laptop Anda memiliki daya yang cukup. Di sini saya sedang mengecas ya. Dan telah terhubung oleh sebuah koneksi, entah itu wifi ataupun hotspot pribadi. Untuk mempraktekkan hasil pertemuan sebelumnya, kita perlu mendownload dua software, yaitu SAM dan Notepad. Boleh dilihat di sini saya sudah mendownload kedua software tersebut. Jadi saya tidak bisa menunjukkan cara penginstalan, tapi saya hanya bisa menunjukkan cara mendownload. Pertama, kita buka browser kita masing-masing. Tidak mesti Chrome ya, bisa Mozilla Firefox ataupun Edge ataupun browser lainnya. Kita masukkan kata kunci SAM. Kita pilih paling atas. Kita tinggal mendownload di sini karena ini sudah tertera bahwa untuk for Windows ya, untuk Windows. Jikalau kalian mengira laptop kalian tidak sanggup, kalian bisa memilih versi paling rendah 7.4. Tapi jikalau kalian ingin yang terbaru, silakan download yang 8.1. Download dan silakan install. Selanjutnya saya akan menunjukkan link untuk mendownload Notepad Plus. Pilih link paling atas dan pilih versi 8.3. Saya sarankan versi yang terbaru karena Notepad ini ringan dan tidak akan memakan RAM ataupun membuat lag komputer. Setelah kalian mendownload dan setelah menginstal kedua software tersebut, pertama kita buka software SAM ya. Setelah kita membuka software SAM, kita bagaimana menyebutnya ya? Kita start Apache dan MySQL. Setelah itu kita akan membuat folder. Kita akan membuat folder di direktori E, direktori kedua. Tidak mesti di direktori C, bisa di direktori E. Mungkin di laptop kalian bernama direktori D ya. Kita buat folder dengan nama htdocs. Selanjutnya kita buka Notepad. Setelah kita membuka Notepad, kita pilih file. Di sini Notepad saya buat versi bahasa Indonesia. Mungkin tidak terbiasa dengan beberapa orang.
lalu kita buka file, kita cari folder sum, apache config, dan kita pilih httpd.config. Kita open. Di sini kita akan mengubah beberapa tulisan. Kalian bisa, kita harus mencari tulisan dokumen root. Cara mudahnya dengan memilih opsi find atau cari. Cara cepat dengan menekan Ctrl F. Kita pilih dokumen root, kita tulis dokumen root, lalu kita cari. Kita silang, dan kita sudah menemukan dokumen root yang kita cari beserta direktorinya. Di sini kita harus mengubah namanya sesuai dengan folder yang kita buat tadi di direktori mana. Maka kita hapus sumnya. htdocs ini sesuai dengan nama foldernya ya, dan ini sesuai dengan direktori mana kalian meletakkannya. Sekali lagi saya sarankan meletakkannya di direktori kedua agar sesuai dengan video, agar lebih mudah dipahami lebih tepatnya. Lalu kita save. Setelah itu kita buat nama folder ya. Kita buat folder baru di dalam folder htdocs yang terletak di direktori E tadi. Kita buat namanya project. Namanya bebas sesuai yang kalian inginkan. Project. Sebelum itu kita restart kembali sum di bagian apache-nya. Kita berhentikan, lalu kita start ulang. Lalu kita buka kembali aplikasi Notepad. Kita buat file baru. File, Ctrl New ataupun file. Mulai file juga bisa. Kita ketik seperti nama, kita ketik HTML, enter. Selamat menyaksikan tutorial. Kita tutup HTML-nya. Maaf. Lalu kita save as atau simpan sebagai. Kita masukkan pada folder yang telah kita buat di dalam htdocs tadi. Kita beri nama uji coba.php. PHP ini ekstensinya ya, sesuai dengan tugas kita, yaitu HTML. Lalu kita simpan. Lihat sini sudah terlihat opsi atau warna perubahannya. Selanjutnya kita coba buka browser.
kita tambah tab, kita ketikkan localhost, nama folder yang barusan kita buat, folder kedua yang di dalam adhost, uji coba. Kita enter. Maaf, di sini saya salah membuat nama ya. Saya membuat nama file bukannya project. Project. Kita enter. Nah, di sini file yang telah kita buat di Notepad tadi, yang telah kita save di dalam folder project, bisa kita lihat melalui browser. Kita klik uji coba ini dan tertera selamat menyaksikan tutorial sesuai dengan yang kita klik pada Notepad. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat heading. Heading itu seperti judul. Kalau dalam makalah itu judul 1, judul 2, dan judul seterusnya. Nah, kita ketikkan kita enter saja ya, biar kita tulis di bawah HTML lalu hit, kita enter, lalu tab, yang membuat penggunaan heading. Maaf, saya lupa menuliskan title. Title ini seperti judul ya. Ini hanya sekadar judul dan tidak akan tampil di browser. Title. Lalu enter. Kita tutup headnya. Lalu kita tambahkan tubuh atau body, susunannya ya. Lalu untuk penulisan heading itu dengan kode heading HI, maaf. Maaf, heading itu hanya ditulis dengan H, lalu heading pertama itu H1. Heading ini ingat ya, heading ini judul. Judul heading 1. Lalu kita tutup H1. Kita tambah lagi ya, biar kita lebih lancar dalam mengetik. Judul heading 3. Kita tutup H3, H4.
heading 6, selanjutnya heading 6. Lalu kita tutup. Selanjutnya kita hanya sampai H6 ya, nanti kebanyakan malah bosan ataupun boring menonton video ini. Kita tutup bodinya, lalu kita tutup HTML-nya. HTML. Lalu kita save. Kita bisa menekan ini simpan, ataupun cara lebih cepat dengan menekan Ctrl S. Lalu kita buka kembali browser. Kita refresh. Terlihat di sini judul headingnya. Angka itu menunjukkan angka di belakang H seperti yang tertera tadi, H1, H2, H3, H4, H5, H6. H1 itu angkanya itu menunjukkan ukuran penulisan untuk headingnya. Penulisan ukurannya. Selanjutnya kita akan mencoba membuat komentar. Komentar ini tidak akan kelihatan di sini, tapi untuk jikalau browsernya telah jadi, itu bisa orang yang mengunjungi browser tersebut bisa meletakkan komentar. Tapi untuk kita melihat di localhost, melalui localhost ini kita tidak bisa melihat kolom komentarnya. Kita buka Notepad kembali, lalu kita coba ketik. Kita coba ketik belajar membuat komentar, membuat tag komentar. Kita tutup title, lalu ini kita ganti. Kita hapus saja biar lebih cepat ya. Strip. Ada seru strip. Oke. Ini berada di dalam opsi tag komentar. Dan tidak akan tampil di browser. Di sini saya mengingatkan kembali ya. Takutnya kalian bingung kenapa opsi komentarnya seperti tutorial gak muncul ya. Karena ini memang tidak terlihat melalui localhost. Sekali lagi, ini bukan komentar ya. Ini bukan opsi komentar. Ini bukan untuk mengisi komentar. Kita save, lalu kita buka localhost kembali, lalu kita refresh. Seperti kita lihat, tulisan hijau yang terdapat pada Notepad yang telah kita tulis tidak terlihat di sini karena opsi tersebut tidak digunakan pada localhost. Oke,
Selanjutnya kita akan membuat warna ya. Font, lebih tepatnya tulisan yang kita ketik berubah warna. Tutorial HTML. Kita hapus saja. Kita tinggal menambahkan di depannya kurung font. Font ini tulisannya size. Size ini untuk mengatur ukuran dari tulisannya. Tanda kutip 1. Kita taruh sini. Kita letakkan ukurannya 10. Kita coba. Tip color. Color ini warna. Maaf. Kita pilih blue. Kutip. Lalu kita hapus list ini. Ini ketinggalan. Lalu yang paling belakang kita ganti dengan font. Tutup font. Oke, kita coba apakah tulisannya berubah jadi biru. Kita save terlebih dahulu. Lalu kita coba. Ini ukurannya 10 ya, jadi tulisannya besar. Kita coba ubah ukuran dan warnanya kembali. Pink. Kita pilih 5. Kita save. Kita buka ulang. Oke. Berarti kita sudah bisa mengubah font, warna font tersebut dan ukurannya. Selanjutnya kita buka lagi. Sebelum itu saya tutup. Sepertinya mengganggu bagi saya. Selanjutnya kita buka kembali Notepad. Kita akan mencoba saya hapus terlebih dahulu. Membuat paragraf. Teks paragraf. Pertama-tama kita ketikkan title T atau paragraf teks. Paragraf 1. Kita tutup. Lalu kita tulis lagi agar kita bisa melihat perbedaan. Apakah memang benar kita bisa membuat paragraf? Jadi kita membuatnya lebih dari satu ya. Ini salah P-nya. Kita save. Lalu kita buka. Oke. Kita sudah berhasil membuat paragraf 1 dan paragraf 2. Selanjutnya kita akan membuat tag break. Tag break ini seperti menghilangkan jarak antara tulisan paragraf 1 dan paragraf 2. Maka kita akan mencobanya dengan menghapus tag yang ada di depan atau opsi paragrafnya. Yang di belakang juga kita hapus. Lalu
kita tambah jarak, kita tulis tag break BR, kita tutup kurung, lalu kita save, lalu kita coba kembali seperti yang tertulis bahwa paragraf 1 dan paragraf 2 nya tidak memiliki jarak lagi. Tapi ini juga berlaku pada selama punya titel yang ada di atas ya. Tidak apa, itu tidak berpengaruh untuk tutorial ini. Selanjutnya kita akan mencoba menampilkan karakter khusus seperti tanda-tanda logo ataupun simbol tertentu. Kita akan coba menulis, ini cara menggunakan simbol. Untuk simbol-simbol khususnya bisa kalian cari di browser ya. Kita akan menggunakan salah satunya itu tanda simbol dan. Untuk simbol dan di sini tertulis bahwa H3 ini ukurannya ya. Kita tulis lambangnya itu, kalau untuk dan itu menggunakan lambang dan sendiri AMP titik koma, lalu kita tutup dengan H3, tutup H3, kita save lalu kita jalankan. Bisa terlihat di sini kita bisa menggunakan simbol dan. Masih ada banyak simbol lain, tapi saya mempersingkat waktu, maka saya hanya akan menunjukkan satu simbol saja ya, simbol TM atau simbol resmi dari beberapa brand. Lalu kita save, kita coba kembali. Sini menjadi trademark TM. Masih banyak simbol, kalian bisa mencarinya di browser. Selanjutnya, sebelum itu saya menutup ini. Ini tidak perlu ditutup. Selanjutnya kita akan mencoba membuat daftar list. Pertama kita tuliskan dulu apa yang ingin kita list, bebas apa saja itu. Kita buat H1 heading 1 ya. Ingat H itu untuk heading 1. Kalau heading 1 berarti ukurannya besar. Heading 1 berukuran besar. Daftar mata kuliah, kita tutup. H1 lanjut. Lalu kita gunakan opsi atau kode all. Kode all ini digunakan untuk membuat list ya.
kurung, kita enter. Lalu untuk kode li ini untuk menyusun susunan atau angka listnya. Basis data kita tutup li, lalu pemrograman web, bahasa Indonesia. Konsep sistem informasi, lalu keluarga negaraan, kan? Oh, maaf, belum saya tutup li. Di sini saya membuat banyak ya, tidak apa. Itu terserah kalian jika mau mencoba. Di sini saya juga mencoba apakah bisa. Lalu statistika, probabilitas, lalu kita tutup lagi dengan all, sejajar dengan all pembuka ya. Karena all ini berguna untuk mengurutkan list, sedangkan li yang ada di bawah itu mengurutkan angka. Singkatnya itu all ini berguna untuk membuat list angka. Kita save, lalu kita coba. Sini tertera bahwa list yang kita buat itu tersusun dari angka 1 ya. Jadi boleh dibilang L ini adalah urutan listnya, sedangkan untuk all ini digunakan untuk menyusun list sesuai dengan angka. Selanjutnya kita akan mencoba penyusunan list menggunakan susunan biasa, lebih tepatnya sekedar titik saja, tidak seperti ini angka berurutan, tapi ini cuma titik. Kita ubah dengan UL.
cukup ini misalnya kita ubah UL, kita save, lalu kita buka lagi localhost pada browser, kita refresh. Tertera di sini menjadi titik ya di depan list yang ada. Jadi untuk UL ini bahasa pemrograman atau kepanjangannya itu disebut dengan unordered. Sedangkan sebelumnya OL itu bernama ordered, tersusun. Yang sebelumnya tersusun sesuai angka, sedangkan ini hanya titik saja. Kita juga bisa menggabungkan keduanya dalam satu list ya. Di sini saya akan mencobanya. Dan kita coba di mana ya? Kita dari sini saja. Di sini kita buat all list angka ya. Kita tutup. Lalu ini kita modul lagi untuk bahasa Indonesia, konsep dan kewarganegaraan. Lalu di bawah kewarganegaraan kita tambah tutup all. Di sini ada yang belum saya hapus. Ini agar penutupnya dipindahkan ke bawah agar tersambung langsung dengan bisnis manajemennya. Tutup. Lalu kita coba ya. Kita save. Lalu kita refresh kembali. Di sini seperti yang kita ubah tadi, kita menggunakan ordered untuk membuat list angka pada bahasa Indonesia, konsep dan kewarganegaraan. Sedangkan UL list titik itu kita letakkan pada basis data, penggunaan web, bisnis, dan statistika. Penyebab itu terjadi karena adanya ordered all ini yang kita letakkan pada tengah. Ini terpisah dari list unordered. Selanjutnya kita akan mencoba mengubahnya ya. Apakah kita bisa mengubahnya dengan berawalan ordered? Apakah kita bisa mengubahnya dengan awalan ordered dan akhiran unordered? UL lalu OL. Lalu kita save. Kita coba jalankan. Di sini bisa ya. Angkanya juga berurutan. Selama penyusunan kode program kita tidak salah, insya Allah penulisannya dan hasilnya pasti benar. Oke, sampai di sini saja tutorial dari saya. Maaf jikalau bahasa ataupun penjelasan saya kurang jelas. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.